Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ojvinia Mila. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya review. Nah, artikel ini bertema Perception of Bullying at Workplace. Nah, artikel yang saya ambil berjudul The Impact of Workplace Bullying on Hotel Employees Well-being Do Organizational Justice and Friendship Matter, yang ditulis oleh Fu Shuxiu, Yuan Liu, dan Zheng Xiangshou dalam International Journal of Contemporary Hospitality Management tahun 2019, volume 31, isu 4, pada halaman 1702 sampai 1719, yang dipublish oleh Emerald. Pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini, intimidasi di tempat kerja atau workplace bullying telah menjadi fenomena prevalensi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Volpe dan Reiter tahun 2013, setengah dari manajemen sumber daya manusia menyatakan bahwa adanya tindakan intimidasi di dalam organisasinya. Menurut Bradley et al. Tahun 2012, Kitterlin et al. Tahun 2016, dalam industri perhotelan, intimidasi di tempat kerja dapat mencakup beban kerja yang tidak terkendali, pandangan atau pendapat yang diabaikan, serta pelecehan seksual, yang mana menjadi faktor utama penyebab stres kerja pada karyawan dan gangguan psikologis pada karyawan. Menurut Hansen et al. Tahun 2018, Rai dan Agarwal tahun 2018, karyawan yang mendapatkan perlakuan intimidasi di tempat kerja akan menciptakan emosi yang negatif. Menurut Evans et al. Tahun 2003, kesejahteraan karyawan merupakan aset terpenting bagi karyawan dalam industri perhotelan. Menurut Dana dan Griffin tahun 1999, para karyawan akan berhubungan positif dan signifikan terhadap kesejahteraannya dengan kepuasan kerja dan keberadaan organisasinya. Oleh karena itu, organisasi dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Namun, menurut penelitian Ariza Montes et al. Tahun 2017, karakteristik pada karyawan industri perhotelan ini adalah karyawan sering berinteraksi secara langsung dengan rekan kerjanya dalam lingkungan kerja yang hierarkis, yang mana menyebabkan ketidakseimbangan sehingga dapat terjadinya konflik dan tindakan intimidasi di tempat kerja. Menurut Reis et al. Tahun 2000, Triandis et al. Tahun 1988, pertemanan dalam interaksi yang positif rentan ditemukan atau susah ditemukan dalam negara-negara yang mempunyai budaya kolektif seperti negara Taiwan, Korea, Cina, dan Jepang. Kemudian pada studi strategi pencegahan intimidasi di tempat kerja ditemukan bahwa kurangnya keadilan organisasi dan persahabatan di tempat kerja untuk memoderasi antara hubungan kesejahteraan karyawan dalam menghadapi intimidasi di tempat kerja. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efek moderasi dari keadilan organisasi dan persahabatan di tempat kerja antara hubungan intimidasi di tempat kerja dan kesejahteraan karyawan dalam industri perhotelan. Kemudian landasan teori. Yang pertama, landasan teori dari workplace bullying atau intimidasi di tempat kerja. Intimidasi di tempat kerja didefinisikan secara umum menurut Michelson dan Anderson tahun 2002 adalah di mana seseorang sering mendapatkan perilaku yang negatif dari rekan kerja, pemimpin ataupun bawahannya. Kemudian menurut Cyril A dan Constein tahun 2013, intimidasi di tempat kerja dapat ditandai dengan niat untuk merusak reputasi, merusak kinerja pekerjaan, serta kehidupan sosial dari individu yang mempunyai daya lemah. Dan intimidasi di tempat kerja ini biasanya terjadi dalam beberapa waktu yang cukup lama, umumnya 6 bulan. Menurut Salin tahun 2003, ada 3 faktor organisasi yang dapat menyebabkan perilaku intimidasi, yaitu 1. Struktur pendukung organisasi, 2. Motivasi atau intensif yang diberikan oleh organisasi, dan 3. Proses mempercepat atau memicu situasi. Kemudian kedua adalah landasan teori dari kesejahteraan karyawan.
Menurut Noblet Rothwell tahun 2007 dan Ward tahun 1990, ada dua konsep kesejahteraan karyawan, yaitu pertama kesejahteraan psikologis dan kepuasan kerja. Kesejahteraan psikologis karyawan didefinisikan sebagai perasaan karyawan yang tidak relevan dalam bidang spesifik apapun atau kesejahteraan umum karyawan. Sedangkan kepuasan kerja merupakan persepsi dari diri karyawan dan pekerjaan mereka, atau disebut juga kesejahteraan kerja tertentu. Kemudian landasan teori dari keadilan organisasi. Menurut James tahun 1993, keadilan merupakan perilaku adil yang dilakukan pada individu maupun kelompok. Menurut Cohen, Garas, dan Spector tahun 2001, keadilan organisasi terbagi menjadi 3 subdimensi, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Terakhir adalah landasan teori dari persahabatan di tempat kerja. Menurut Sies et al. Tahun 2003, persahabatan di tempat kerja merupakan hubungan antara dua pihak dalam suatu organisasi yang memiliki komitmen dan kepercayaan satu sama lain untuk berbagi kebahagiaan dan nilai, serta memberikan dukungan kepada satu sama lain. Kemudian hipotesis development atau pengembangan hipotesis. Menurut Vio et al. Tahun 2013, karyawan yang mendapatkan intimidasi di tempat kerja akan cenderung meningkatkan emosi yang negatif. Emosi yang negatif ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Sehingga hipotesis 1 diajukan adanya hubungan yang negatif antara pengalaman intimidasi di tempat kerja dan kesejahteraan karyawan. Kemudian menurut Weiss et al. Tahun 1999, karyawan yang memiliki keadilan organisasi yang tinggi akan mengembangkan emosi yang positif sehingga terhindar dari penyakit fisik maupun penyakit psikologis karyawan, sehingga berkelanjutan akan mempengaruhi kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Sehingga hipotesis 2 diajukan adanya hubungan yang positif antara keadilan organisasi dengan kesejahteraan karyawan hotel. Kemudian menurut Andre dan Montagu tahun 1998, persahabatan di tempat kerja tidak hanya untuk mengurangi efek stres kerja karyawan, melainkan dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen pada karyawan, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan karyawan di dalam industri perhotelan. Sehingga hipotesis 3 diajukan adanya hubungan yang positif antara persahabatan di tempat kerja dan kesejahteraan karyawan hotel. Selama pengambilan keputusan, pihak organisasi secara adil mengevaluasi berbagai metode dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusannya, sehingga akan mengurangi efek dari intimidasi di tempat kerja. Sebaliknya, karyawan mengalami intimidasi di tempat kerja merasa keadilan lebih rendah dan mengalami penurunan kesejahteraan karena tidak diikutsertakan dalam berpartisipasi untuk pengambilan keputusan. Sehingga hipotesis 4 diajukan keadilan organisasi dapat memoderasi efek negatif intimidasi di tempat kerja dan kesejahteraan karyawan. Kemudian, ketika karyawan yang mengalami intimidasi di tempat kerja, mereka cenderung akan mencari dukungan atau motivasi dari rekan kerjanya, sehingga dukungan atau motivasi ini akan meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam organisasinya. Namun sebaliknya, jika tidak adanya dukungan atau motivasi dari persahabatan di tempat kerja, persepsi kesejahteraan karyawan akan rendah. Maka hipotesis 5 diajukan persahabatan di tempat kerja dapat memoderasi dampak negatif dari intimidasi di tempat kerja dan kesejahteraan karyawan hotel. Kemudian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan 310 karyawan dari Hotel Pariwisata Internasional di Taiwan, yang mana
49,1 respondennya memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Peneliti mengirimkan email kepada Human Resource masing-masing departemen untuk memberikan kepastian dalam partisipasi penelitian ini. Peneliti menggunakan purposive sampling sebanyak 42 karyawan yang mempunyai masa kerja 6 bulan atau lebih untuk mengevaluasi instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang mana 42 karyawan ini tidak dimasukkan dalam responden utama sebanyak 310. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan jawaban dari responden, peneliti menggunakan kuesioner langsung dan kuesioner online, di mana kuesioner langsung ini menggunakan cap amplop yang dilampirkan di setiap kuesioner untuk memberdayakan responden segera menyegel kuesioner dan akan dikirimkan kepada peneliti. Kemudian alamat situs web pada kuesioner online ditujukan untuk responden yang tidak sempat mengisi pada kuesioner langsung. Nah, alamat website ini hanya dapat diakses oleh si peneliti, sehingga kerahasiaan jawaban responden akan aman. Kemudian pengukuran. Kuesioner penelitian ini mencakup 4 skala, yaitu intimidasi di tempat kerja, kesejahteraan karyawan, keadilan organisasi, dan persahabatan di tempat kerja. Untuk menjamin konseptual kesetaraan dan validitas instrumen, peneliti menggunakan metode back translation dari bahasa Inggris yang kemudian akan ditranslate atau diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Sebelum menguji model hipotesis, terlebih dahulu penelitian ini mengkonfirmasi faktor analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi model penelitian yang digunakan. Pada tabel 1 dibandingkan model 4 faktor, model 6 faktor, dan model 7 faktor. Nah, di situ dijelaskan bahwa model 6 faktor memiliki nilai kecocokan yang baik, yaitu X kuadrat atau DF sebesar 1,56, IFI sama dengan 0,99, TLI sama dengan 0,98, dan CFI sama dengan 0,99. Pada studi ini ditemukan bahwa faktor model yang digunakan memiliki nilai konsistensi internal yang tinggi dan memiliki nilai varians rata-rata di atas 0,05 dan lebih tinggi dari korelasi berganda yang dimiliki dimensi lain, sehingga model penelitian ini dapat dikatakan memiliki validitas konvergen. Kemudian hasil penelitian. Pada tabel 2 ditunjukkan bahwa nilai means, standar deviasi, serta korelasi antar variabel. Nah, di situ dijelaskan bahwa intimidasi di tempat kerja memiliki korelasi yang negatif terhadap kesejahteraan karyawan dengan R sama dengan min 0,30 dan P kurang dari 0,01, dan pada keadilan organisasi yaitu pada keadilan prosedural R sama dengan min 0,27, pada keadilan distributif R sama dengan min 0,22, dan keadilan interaksional R sama dengan min 0,31, serta pada persahabatan di tempat kerja R sama dengan min 0,24 dengan P kurang dari 0,01. Nah, pada tabel 2 ini juga dijelaskan bahwa kesejahteraan karyawan hotel secara signifikan berkorelasi positif dengan keadilan organisasi, yaitu keadilan prosedural R sama dengan 0,56 dengan P kurang dari 0,01, keadilan distributif R sama dengan 0,58, dan pada keadilan interaksional R sama dengan 0,63, dan pada persahabatan di tempat kerja R sama dengan 0,55 dengan P kurang dari 0,01. Kemudian pada tabel 3 model 2 dijelaskan bahwa intimidasi di tempat kerja memiliki korelasi yang negatif terhadap kesejahteraan karyawan hotel dengan nilai B sama dengan min 0,11, P sama dengan kurang dari 0,05, dan R square sama dengan 0,62, sehingga hipotesis 1 didukung. Kemudian keadilan organisasi ditemukan memiliki efek
yang positif terhadap kesejahteraan karyawan, yang mana keadilan prosedural ditemukan P sama dengan 0,38 dengan P kurang dari 0,5 dan R square sama dengan 0,62. Keadilan distributif B sama dengan 0,26 dengan P kurang dari 0,5 dan R square sama dengan 0,62. Dan keadilan interaksional B sama dengan 0,37 dengan P kurang dari 0,05 dan R square sama dengan 0,62, sehingga hipotesis 2 didukung. Kemudian persahabatan di tempat kerja juga memiliki efek yang positif terhadap kesejahteraan karyawan hotel dengan nilai B sama dengan 0,17 dengan P sama dengan kurang dari 0,05 dan R square sama dengan 0,62. Kemudian dalam model 3 pada two-way interaction atau interaksi dua arah digunakan untuk menguji peran moderasi dari keadilan organisasi dan persahabatan di tempat kerja. Di sini ditemukan bahwa kesejahteraan karyawan hotel dipengaruhi secara negatif oleh keadilan organisasi terhadap intimidasi di tempat kerja, yang mana keadilan prosedural ditemukan dengan B sama dengan min 0,34, P kurang dari 0,01 dan R square sama dengan 0,75. Kemudian keadilan distributif B sama dengan min 0,38 dengan P kurang dari 0,01 dan R square sama dengan 0,75. Dan keadilan interaksional B sama dengan min 0,38 dan P kurang dari 0,01 dan R square sama dengan 0,75. Kemudian menurut Aiken dan West pada tahun 1999 dalam studi kemiringan sederhananya mengemukakan bahwa lebih lanjut studi ini menguji efek peran moderasi dari 3 keadilan organisasi yang berbeda. Pertama, keadilan ini membagi keadilan organisasi membagi kepada 3 kelompok, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Menurut analisis kemiringan sederhana oleh Aiken dan West tahun 1991, secara lebih lanjut penelitian ini menguji efek peran moderasi dari keadilan organisasi yang berbeda terhadap intimidasi di tempat kerja dan kesejahteraan karyawan. Pertama, studi ini membagi keadilan organisasi menjadi 3 kelompok, yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan interaksional. Dan yang kedua, membagi keadilan organisasi menjadi 2 jenis, yaitu keadilan organisasi yang tinggi dengan nilai standar deviasi di atas nilai rata-rata, dan keadilan organisasi yang rendah dengan nilai standar deviasi di bawah nilai rata-rata. Hasil menunjukkan bahwa keadilan prosedural yang rendah dengan nilai B sama dengan min 0,41 dengan P kurang dari 0,01, kemudian keadilan distributif dengan B sama dengan min 0,49 dengan P kurang dari 0,01, dan keadilan interaksional dengan B sama dengan min 0,41 dengan P kurang dari 0,01. Di sini intimidasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan karyawan hotel. Namun ditemukan bahwa keadilan prosedural yang tinggi dengan nilai B sama dengan min 0,06 dengan P lebih dari 0,05, kemudian keadilan distributif B sama dengan min 0,16 dengan P lebih dari 0,05, dan keadilan interaksional dengan B sama dengan min 0,04 dengan P lebih dari 0,05. Pengaruh intimidasi di tempat kerja terhadap kesejahteraan karyawan hotel tidak signifikan, sehingga hasil ini mendukung hipotesis 4. Namun tidak ditemukan bahwa adanya interaksi antara intimidasi di tempat kerja dengan persahabatan di tempat kerja, sehingga hipotesis 5 tidak didukung. Kemudian kesimpulan penelitian.
Di sini dapat dilihat pada figur 1, yaitu menjelaskan bahwa dalam hal kesejahteraan karyawan pada pengalaman intimidasi di tempat kerja yang rendah menunjukkan kesejahteraan karyawan dan keadilan organisasi yang tinggi. Sebaliknya, jika kesejahteraan karyawan dalam pengalaman intimidasi yang tinggi, maka kesejahteraan karyawan dan keadilan organisasi dapat dikatakan rendah. Kemudian adanya hubungan yang positif antara keadilan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Karena kepuasan kerja karyawan meningkat ketika mereka menganggap suatu organisasi tersebut melakukan keadilan organisasi terhadap karyawannya. Kemudian ditemukan bahwa persahabatan di tempat kerja memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Kemudian saran penelitian. Di sini terdapat 2 saran, yaitu saran praktik dan saran penelitian di masa mendatang. Saran praktiknya yaitu setiap anggota organisasi berupaya untuk melakukan keadilan dalam organisasinya. Ketika pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, maka dapat membantu karyawan untuk menciptakan hasil pekerjaan yang positif, yang mana pekerjaan karyawan yang positif ini akan meningkatkan persepsi tentang kesejahteraan karyawan. Kemudian saran penelitian di masa mendatang yaitu penelitian di masa mendatang dapat menyelidiki dengan sampel yang berbeda seperti karyawan industri perhotelan umum, industri makanan dan minuman maupun industri pariwisata. Kemudian dalam penelitian di masa mendatang juga dapat menggunakan peran moderasi dari persahabatan vertikal antara intimidasi di tempat kerja serta kesejahteraan karyawan. Yang terakhir adalah instrumen dan translasi. Di sini saya mengambil instrumen dari artikel milik Michke et al. Tahun 2016 yang terdapat 10 item pertanyaan. Nah, saya akan membacakannya 3. Yang pertama, I sometimes make fun and diss others about their work. Yang artinya, terkadang saya mengolok-ngolok dan menggoda rekan kerja tentang pekerjaan mereka. Yang kedua, I enjoy hearing gossip and sharing rumors about others. Saya senang mendengar gosip dan berbagi rumor tentang rekan kerja. Yang ketiga, I comment to others about some coworkers' attitude and private lives. Saya berkomentar kepada orang lain tentang beberapa rekan kerja seperti sikap dan kehidupan pribadinya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.